Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak Ibu sekalian. Ibu ucapkan terima kasih ya, siang ini kalian sudah sangat semangat mengikuti proses pembelajaran kita yang mana linknya sudah Ibu share kemarin. Dan Ibu juga tahu bahwa dalam pembelajaran kita kali ini kita menggunakan Google Meet, pastinya banyak kendala yang kalian alami. Nah, untuk absensi itu sudah Ibu share ya, sudah ada Ibu share di WhatsApp-nya, nanti bisa dilihat. Silakan dilanjutkan untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Awali aktivitas kita pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Zul yang sudah memimpin doa. Materi kita pada kali ini tentang sistem berdemokrasi di Indonesia. Nah, Ibu ingin mengaitkan dulu nih dengan pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak sih ya? Apa itu hak dan kewajiban? Serta mengapa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan? Karena kan kewajiban itu muncul dari adanya hak dan begitu juga sebaliknya. Hak dasar manusia itu dapat dijamin dan dilindungi apabila kita sendiri bisa menjamin dan hak orang lain. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menjamin hak dan kewajiban itu, maka yang akan terjadi adalah maraknya pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, mengaitkan materi kita tentang hak dan kewajiban, ini ada gambar dari bendera partai ini bisa kita kaitkan dengan kata pesta demokrasi. Ya, dari bendera-bendera ini melambangkan tentang pesta berdemokrasi, di mana pada dasarnya pesta berdemokrasi di Indonesia ini mensubstitusi kata politik, ya kata politik yang terjadi di Indonesia. Dan adanya partai-partai politik ini pastinya akan mendorong sistem berdemokrasi di Indonesia berjalan dengan sangat baik. Nah, bila kita kaitkan dengan materi kita pada kali ini tentang sistem dan demokrasi Pancasila, Ibu bertujuan agar nantinya pembelajaran ini kalian bisa menganalisis nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalian bisa mencontohkan perilaku santun dalam praktik berdemokrasi Pancasila dan kalian bisa mengklasifikasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, yang mana pada kali kita ini tujuannya adalah memahami hakikat berdemokrasi, memahami dinamika penerapan berdemokrasi, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, kalian kan ini sudah rata-rata sudah 16 tahun ke atas ya, tidak lama lagi kalian sudah bisa ikut serta dalam proses pemilihan umum. Berarti kamu sudah bisa mencontohkan dan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, beliau ini merupakan salah satu presiden Amerika yang ke-16 yang memiliki pemikiran yang sampai saat ini juga dipakai hampir di seluruh dunia, bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Ya, yang berarti demos dan kratos ini adalah pemerintahan rakyat. Nah, kata pemerintahan rakyat ini disebut menjadi kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Di mana demokrasi ini konsepnya ialah menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu berpolitik, di mana demokrasi itu kebebasan, ya, namun kebebasan itu tetap harus berkaitan atau tetap harus tertuju pada sila keempat Pancasila, di mana Notonegoro mengatakan bahwa demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan. Ingat, yang berketuhanan, yang Maha Esa, berkeprimanusiaan, adil dan beradab,
dan mempersatukan Indonesia yang berkeadilan sosial. Jadi yang kalian sampaikan tadi betul, ya, kebebasan dan disambung oleh Dwi, kebebasan berdasarkan hak suara rakyat. Ada 4 kebebasan, ya, yang dijamin dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Nah, kebebasan yang pertama itu terdapat pada kebebasan beragama. Yang kedua, kepada kebebasan pers. Yang ketiga, pada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dan terakhir itu kebebasan dalam berkumpul. 4 kebebasan ini apabila tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dijamin dengan baik oleh negara, maka yang terjadi ya seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan kita. Ya, oleh sebab itu negara juga harus bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari rakyatnya. Di sini ada klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi itu pada dasarnya untuk titik beratnya itu terbagi atas 3. Ada demokrasi formal, ya, ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan. Nah, demokrasi formal itu apa sih, Bu? Demokrasi formal itu adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan, ya, menjunjung tinggi persamaan dalam bidang-bidang berpolitik. Jadi persamaan dalam berpolitik dijunjung tinggi dalam proses demokrasi ini. Di mana pada proses ini itu diharapkan sistem politiknya bisa menghilangkan kesenjangan-kesenjangan sosialnya dalam bentuk demokrasi ini. Ini biasanya kita pakai pada negara-negara liberal. Nah, yang kedua itu ada demokrasi material. Demokrasi material ini pada dasarnya yaitu tentang demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politiknya itu kurang diperhatikan. Ya, jadi dia lebih kepada gimana proses demokrasinya ini dalam bidang ekonominya, sehingga politiknya ini enggak diperhatikan. Nah, yang ketiga ini demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ialah proses demokrasi di mana titik beratnya mengambil yang terbaik dari demokrasi formal, yaitu tentang berpolitiknya, dan mengambil dari sisi baik demokrasi material, yaitu dalam sisi hal ekonominya. Nah, berdasarkan ideologinya demokrasi itu terbagi atas 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Nah, demokrasi konstitusional itu pada dasarnya mencirikan demokrasi kebebasan individualisme, ya. Jadi individualisme di mana kebebasannya itu tidak terbatas. Sedangkan demokrasi rakyat ini biasanya kita kenal dengan sebutan demokrasi proletar. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, ini di SMP dulu, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme, di mana demokrasi ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal adanya kelas-kelas sosial. Nah, itu. Yang ketiga, dari klasifikasi demokrasi, itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini biasanya pola demokrasi yang dimana masyarakat itu bisa terjun langsung, ya, bisa mengeluarkan aspirasinya. Namun ini bisa digunakan untuk negara-negara kecil, ya. Sedangkan yang kedua itu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung maksudnya adalah paham ini dilaksanakan melalui sistem-sistem perwakilan-perwakilan. Penerapan-penerapan demokrasi ini biasanya terkendala dengan jumlah masyarakat yang banyak. Oleh sebab itu demokrasinya dilaksanakan secara tidak langsung. Nah, nanti setelah pembelajaran kita ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok ini nantinya minggu depan akan mempresentasikan hasil-hasil yang sudah kalian catat, yang sudah kalian dengarkan tentang materi kita pada kali ini. Di mana Ibu harap nanti kalian bisa membuat catatan dengan jujur, dengan penuh rasa tanggung jawab tentang video yang ditayangkan dan tentang materi yang Ibu sampaikan. Nah, nanti di sini juga Ibu akan sertakan modul yang bisa kalian download ya, modul tentang materi pembelajaran kita. Nanti Ibu
serahkan ke classroom-nya. Nah, sebelum sampai di sini kira-kira sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan tidak ya tentang sistem berdemokrasi? Oke, kalau tidak ada beberapa kesimpulan yang sudah Ibu tarik di sini, di mana kesimpulan pertama itu tentang demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi, dalam sistem berdemokrasi kita harus membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, dalam proses berdemokrasi kita harus membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan bermusyawarah. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Serta kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri kita sendiri. Serta dari pembelajaran ini besar harapan Ibu nantinya ya, kalian bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, menggunakan kebebasan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita juga harus bisa menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Membiasakan diri, memberikan kritikan yang membangun. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini Ibu harapkan bisa kalian terapkan dalam proses kehidupan kalian. Terutama kalian sudah di kelas 11, tidak lama lagi kalian akan magang, akan terjun ke lapangan, ya. Bagaimana kalian bisa bekerja dengan baik, bagaimana kalian bisa mengeluarkan ide dan pendapat, tapi dengan cara-cara yang baik. Nah, begitulah, itulah manfaat dari pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu tutup sampai di sini. Ibu harapkan nantinya Ananda sekalian bisa terus menjaga kesehatan, karena kita masih dalam kondisi pandemik, ya. Sehingga kesehatan itu tetap nomor 1. Kalian bisa mengerjakan tugas-tugas, dan tugas-tugas itu bisa kalian kirim ke classroom. Oke, tadi sudah dibuka doa oleh Zulfanuddin, maka untuk itu Ibu ingin doa ini juga pertemuan ini ditutup dengan doa oleh Dwi. Kepada Dwi, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke anak-anak ya, sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.